apakah ada pengaruh negatif kalau oli transmisi kelebihan? Tenaganya bisa kayak ngempos tanjakan nggak kuat, sama kayak problemnya T31 kan. Corolla kan buat om-om sih. Ya nggak apa-apa, tapi keren dah. Balik lagi di YouTube Domo Transmisi di Obsesi, obrolan seputar transmisi. Episode 45. Wih, seperti biasa ditemani lagi oleh saya Arya Suta dan bapak kita, Bapak Freddy. Gimana kabarnya kok? Aman. Nah, seperti biasa guys, di segmen Obsesi kita akan membacakan komentar-komentar dari subscriber kita yang ada di YouTube. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar mobil, percintaan, atau masalah-masalah mobil atau mobil bekas, teman-teman bisa langsung tulis saja di kolom komentar dengan hashtag Obsesi. Nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya, betul kok? Ya. Nah, tapi teman-teman juga jangan lupa, karena Domo Transmisi itu kita juga punya segmen lain, betul ya Pak Produser ya? Kita punya segmen yaitu Mistik. Nah, jadi buat teman-teman nih yang punya mitos-mitos tentang mobil Matic, sebaiknya teman-teman tulis di kolom komentar, karena akan kita bahas di segmen Mistik. Ada yang nanya, Sud. Apa? Lu udah punya pacar belum? Waduh. Jawab dong. Tergantung. Ini pertanyaan lu cinta. Oh. Gak bisa dong. Oke, kita balik ke pertanyaan obsesi. Siap kok? Dari @tomivo4427. Hashtag obsesi. Kok tanya tentang oli transmisi. Apakah ada pengaruh negatif isi oli transmisi kalau kelebihan? Cara cek olinya gimana biar pas? Dan info juga dong, lokasi bengkelnya ada di mana aja. Salam kenal dari Batam. Oke, bengkel ada di mana? Kalau misalnya yang di Jakarta, kita ada di Kelapa Gading pusatnya. Terus kalau yang di dekat Tangerang, dekat Jakarta Selatan, itu kita ada Bintaro. Di Bandung kita ada di Padalarang. Terus kalau di Surabaya kita ada di Lontar. Oke. Balik ke pertanyaan, apakah ada pengaruh negatif kalau oli transmisi kelebihan? Kalau kelebihannya cuma setengah liter atau kurang lebih lah ya, setengah literan misalnya, itu nggak ada efek apa-apa negatif, nggak ada. Yang jelek itu kalau kekurangan oli, pasti akan terasa agak gila. Agak gila maksudnya? Agak gila, banyak masalahnya gitu. Matic yang tadinya normal, karena ada bocor, jadi muncul banyak problem di situ. Tapi kalau kelebihan, misalnya ya cuma setengah literan gitu, itu nggak ada masalah. Kalau cek oli gimana biar pas? Kalau yang punya stick oli, kita bisa ceknya enak, cabut sticknya. Biasanya mesin pas posisi hidup, tuas transmisi di N. Cek stick oli, biasanya kan ada titik bawah, ada titik atas. Titik atas itu kan kalau dia hot, dia ada di titik atas. Kelebihan itu gimana? Kalau dia udah panas, tapi posisinya ada jauh di atas titik yang atas. Berarti itu kan kelebihan. Efek negatifnya apa kalau terlalu banyak? Kalau dia ada lubang hawa, dia bisa keluar dari lubang hawa. Oh, nyemprot itu ya? Bisa dia keluar. Nah, itu kalau kelebihan itu. Cuma efek negatifnya kalau kelebihan itu sebenarnya kalau masih kategorinya sedikit itu nggak ada masalah. Kalau lebihnya kebanyakan, dia pasti akan cari cara untuk keluar. Kalau yang ada stick, gimana? Kalau misalnya mau ngecek, itu biasanya di bak olinya itu ada baut pembuangan. Di dalam baut pembuangan itu ada sedotan lagi. Kita ngomongnya straw. Posisi mesin hidup, tuasnya di N. Nanti kalau dia netes, berarti tandanya oli itu cukup sampai nyentuh ke batas yang sedotan itu. Nah, kalau oli itu cukup, dia akan jatuh. Nggak terlalu deras, berarti tandanya cukup. Indikatornya di situ. Kalau misalnya posisi nyala, tuas di N, kita buka baut pembuangan, tapi oli nggak netes, itu tandanya nggak cukup, kurang. Oli itu nggak nyampe di atas sedotan, makanya dia nggak jatuh. Nah, ini butuh tambah. Nah, tapi setelah itu jangan lupa kencengin lagi baut pembuangan itu. Apa ya, secara teknis seperti itu, tapi kalau misalkan teman-teman pusing, oh Freddy ngomong apa sih? Udah bawa aja ke sini lah. Belum lama ini kan ada satu Hyundai Tucson datang. Subscriber kita nggak tahu ada yang nonton apa enggak. Begitu datang, dia ngomong Matic-nya ada keluhan. Jadi memang dites, udah mulai agak selip. Gigi kedua, ketiganya RPM-nya agak tinggi baru masuk. Terus agak sedikit jeduk. Kalau masuk D, jeduk gitu. Terus perpindahannya agak selip. Begitu dicek bawah tuh banyak rembesan. Oli Matic-nya udah pasti kurang jauh. Begitu dibuka, tap, olinya cuma 1 liter. Nah, begitu kita isi, masuknya 4 liter lebih, hampir 5. Jauh kan? Iya, jauh. Itu tadi, makanya kalau sampai kekurangan oli ya efeknya gitu. Pajero berapa kali kita overhaul di sini? Udah sering kalau Pajero. Masalahnya apa? Sebenarnya kampasnya kuat. Nah, karena dia seal converternya bocor, olinya netes, habis nggak ketahuan, jadi Matic-nya olinya tinggal sedikit, kering kan. Matic-nya jadi gila kan. Efek dari gila itulah kampasnya jadi gosong, habis, kebakar, segala macam.
macam karena nggak ada pelumasnya kan, nggak ada olinya. Nah itu kalau cek oli, oke? Oke. Lanjut. Lanjut ya kok ya. Dari @NZ_Video_Old. #obsesi, Koko ganteng dan baik hati. Mau nanya, mobil 70 jutaan, hatchback. Wih, buat mobil pertama, Datsun Go CVT 2018, apa Ayla? Mohon penjelasannya. Dua pilihan ini pernah dibahas di obsesi sebelumnya. Oh iya. Pertanyaannya hampir sama. Iya. Datsun atau Ayla? Iya. Kalau dari gue jawabnya Ayla. Sama. Karena gue nggak gitu suka Datsun. Sama. Sekarang pun barunya udah nggak ada kan Datsun. Sama. Kayak udah tenggelam, hilang entah kemana. Tapi kalau pilihannya Datsun, Go CVT atau Ayla, gue pilihnya Ayla. Kenapa? Kalau mobil ini esok-esok kalau lu mau jual lagi harganya masih oke lah. Dan peminatnya masih ada. Ya, kalau Datsun harganya udah mulai nyemplung. Tapi dengan budget 70 jutaan, sebenarnya kalau gue mendingan pilih Honda Jazz. Oh, Jazz GD3. Yes, GD3 dapat loh. GD3 yang Tapi ambil VTEC yang ambilnya yang VTEC, VTEC dan facelift. facelift. Itu cakep. Oke, next. Next ya dari @sarwendi 2157 #obsesi. Kok spill sedan ter the best untuk budget 100 juta ke bawah. Sedan ter the best. Ini bisa panjang ini segmen ini. Kalau gue sih pilihnya kalau dapat 100 lu dapat FD, lu FD aja. Kalau dapat FD. Oh, kalau dapat FD ya. Kalau dapat nih, biasanya kan di bawah cepek masih dapat FD, tapi biasanya ada minusnya entah pajak. Pajaknya mati surip. Terus ya itu kalau misalnya lu pilih FD ya lu mesti ngecek mountingnya rusak lumayan mahal. Beli Honda asli mahal ya kan. Terus habis itu kacanya sekarang suka ada yang rembes. Silvitech dan lain-lainnya udah mulai rembes ya udah itu jadi PR juga. Crankshaft belakang sama seal converternya udah mulai rembes ya itu mesti turunin transmisi buat ganti itu ya kan. Itu jadi PR tuh. Otomatis jadi cepet lebih. Kalau perbaikinya. Banyak sih pilihan sebenarnya Honda rata-rata yang gue suka. FD, kalau enggak VTIS. Iya, VTIS bagus. Yang ES ya, Civic ES. Di bawah cepet itu dapat banget. Altis juga oke sih sebenarnya. Altis Gen 1 berarti ya kok ya? Enggak lah, yang Gen 2. Gen 2 masih dapat harusnya. Gen 2 masih dapat? Masih dapat dong. Tapi Altis dibanding Gen 1, aku mending ngambil Gen 2 sih. Gen 2 lebih manis. Terlalu apa ya? Terlalu bulat ya, terlalu kurang apa ya? Kurang keras gitu loh. Cabi. Ya terlalu cabi, bener. Bulat-bulat banget soalnya dari chrome depan ya kan. Banyak sih pilihannya sebenarnya. Kalau kayak Maestro gitu gimana? Masih spare duit banyak karena ini cepek kan. Iya, ini cepek. Ya kalau mau deket-deket cepek ya itu sih. Kalau gua the best kan dia minta ya sedan the best. Tapi kalau misalkan beli Maestro gitu ya, misalkan beli 25 gitu ya, 100 juta tuh udah ngerapinnya udah banyak banget itu. Bisa sekalian modif coy. Iya, bisa modif macem-macem lagi tuh, sehat lagi itu enak mobilnya ya kan ya. Next siapa ya? Yuk. Dari @Wiono Messi. #obsesi, Mas Arya dan Ko Freddy. Bahas seputar transmisinya Outlander dong. Lagi ngebet nih mobil dan plus minusnya. Mengingat nih mobil udah discontinue. BTW, kalau mobil yang lain sebudget ini apa ya yang rekomend? Mesinnya 2000 sama dengan Lancer EX ya kan. Transmisinya CVT sama dengan T31. Problemnya sebenarnya agak jarang di Outlander ya. Iya, tapi kalau misalnya udah problem, ciri-cirinya tenaganya bisa kayak ngempos tanjakan nggak kuat. Sama kayak problemnya T31 kan. Cuman dibilang mobil ini irit, nggak juga. Soalnya CC-nya 2000, tenaganya juga nggak gitu kenceng-kenceng amat. Agak lemot. Banyak orang ngomong yang pakai Outlander itu agak lemot. Walaupun mesinnya tergolong gede sih untuk body yang agak compact kan. Kan dia cuma 5-seater. Itulah CC-nya 2000, nggak gitu irit, nggak gitu kenceng juga, nggak gitu kuat. CVT, Matic-nya T31. Kalau udah problem ya, kalau ketemu tanjakan panas dia bisa nggak kuat ya. Iya. Kalau mau ambil tetap Outlander nggak apa-apa ambil, tapi ambil yang tipe tingginya yang PX yang ada panoramiknya biar gaya. Jangan ambil yang di bawahnya GLS itu jangan. Berapa sih ini pegoan ya? Pego? Terus mobil yang 5-seater ya? Gue mending Suzuki S-Cross lah. Baleno juga masuk, S-Cross bagus. Cuma kita nggak tahu nih, biasa kalau udah lagi mendekati lebaran ini harga mobil agak sedikit naik nih. Banyak permintaan. Baik permintaan. Biasa kita lagi mantau ya kan. Cuma nanti kita lihat setelah lebaran, terus musim-musim masuk anak-anak sekolah kayaknya harga mobil akan turun lagi lah. Kapan masuk anak sekolah? Bulan ini kan, bulan 5, bulan 7 itu kan pendaftaran anak sekolah. Udah punya anak ya? Belum dong. Kok tahu ya? Iya udah. Iya, udah pakai jauh banget ya. Akunya mau bujang nih. Yalah kok, next kok. Yuk. Dari @sihab Fatin Abdul Holik, #obsesi. Kok plus minus Honda Civic FD yang 18. Suka sama desainnya. Dan Setuju. apakah benar Honda filter oli matic-nya ada 2? Ya. Sama apa aja yang harus diperhatikan kalau ambil Civic FD, dan apakah spare part-nya gampang dan terjangkau? Tadi kan kita udah bahas ya FD. Iya. Sempet ada disinggung sedikit. Sempet singgung. Kalau FD sebenarnya kalau bisa yang ambil yang 2.0. Kalau menurut gua itu lebih oke. Apalagi kan sudah ambil second. Menurut gua lebih fun lah. Lu nakal-nakalan dikit,
oke, lebih enak gitu. Iya. Terus kalau yang 18, gue nggak gitu sukanya karena dalam itu bludru. Oh 18 bludru ya? Iya, joknya kalau yang masih belum dibungkus ya, itu masih bludru. Terus yang di armrestnya ini semua itu bludru. Itu biasanya kalau udah second itu suka banyak kotor-kotor. Gue males liatnya. Kalau untuk spare part sebenarnya dia gampang ya kok ya. Cuma tidak Ya, terjangkau. agak sedikit mahal spare spare partnya sedikit partnya. mahal sih. Yang perlu diperhatiin apa? Biasanya sih kalau FD itu ada yang suka ngeluh kalau hujan ada tetesan, entah di depan, entah di belakang. Terus apalagi bocor-bocor nih. Iya. Seal VTEC, noken as, ya kan? Seal krek as belakang, seal input, matic, kalau matic, ya kan? Seal as roda, seal tuas transmisi, banyak Iya, rembes-rembesnya. banyak Apalagi filternya ya ada 2, tapi satunya di dalam. Punya mobil Civic itu pasti pemilik sebelumnya tuh pasti kebut-kebutan banget deh. Jadi jangan berharap nih, ibaratnya kalau misalkan yang punya mobil Toyota tuh kan bapak-bapak ya biasa ya. Biasa tuh salah lu selesai nih. Selesai nih. Biasa kalau yang punya bapak-bapak tuh kan mesinnya kan nggak dibejek-bejek kok. Bawahnya tuh nyantai kalau bapak-bapak. Kalau Civic kan anak muda banget nih. Pasti mesinnya tuh disiksa habis-habisan ya kan. FD pilihan bagus. Gue juga suka FD, tapi kalau bisa kalau gue pilihnya yang 2.0. 2.0 ya. K20 lebih oke lah. Nggak gitu pasaran. Tapi kalau bisa ambil yang facelift. Selalu Honda ambil yang facelift. Udah lah cukup ya kok ya. Udah cukup. Udah terlalu lama durasi waktunya. Oke, jadi buat teman-teman yang punya permasalahan soal percintaan, masalah mobil, terus masalah mencari mobil, mobil second. Nah, udah. Langsung aja tulis di kolom komentar dengan hashtag obsesi, nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Nah, buat teman-teman juga nih yang sering dengar mitos-mitos tentang mobil Matic, nah tulis dong di kolom komentar. Nanti biarkan kita berdua, saya dan Ko Freddy akan membahas tentang mitos-mitos tersebut. Dan buat teman-teman juga yang tinggal di daerah sekitar Jabodetabek, bisa langsung aja datang ke Domo Transmisi yang ada di Pegangsaan 2 untuk Domo Transmisi Pusat. Dan buat teman-teman yang tinggal di daerah sekitar Jakarta Selatan, Bintaro, bisa langsung datang ke Domo Transmisi yang ada di Bintaro. Dan untuk Bandung, Padalarang, kita sudah buka di Padalarang. Dan untuk warga-warga Jawa Timur, teman-teman bisa langsung aja datang ke Domo Transmisi yang ada di Jawa Timur. Dah, paling itu aja ya kok ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Domo Transmisi. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita dan akun TikTok kita di Domo Transmisi. Domo Transmisi, Dr. Matic. Corolla kan buat om-om sih. Ya nggak apa-apa, tapi keren dah. Domo Transmisi, dokternya Matic.